yaitu menyatukan antara dua buah kerajaan yang selalu bertikai menjadi satu. Jadi kita bisa mengambil salam buat saudaraku dimanapun berada, atau subscribeku dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan yang senior, tak lupa saya mengurangi rasa hormat saya. Di sini saya mau bercerita tentang Klething Kuning. Klething Kuning ialah putri dari kerajaan Panjalu. Klething Kuning mempunyai banyak nama, yaitu Galuh Condro Kirono, Dewi Kirono, ataupun Keong Emas. Itu sendiri adalah nama dari Klething Kuning itu. Sebetulnya kisah-kisah Panji Galuh atau Klething Kuning itu sendiri banyak versinya. Kita mengambil dari sebuah versi untuk penyatuan dua buah kerajaan, yaitu antara kerajaan Panjalu dengan Jenggala. Di masa kepemimpinan dari Erlangga, di zaman kerajaan Erlangga atau kerajaan dari Kahuripan, Erlangga mempunyai anak tiga. Yang pertama adalah Dewi Kilisuci, yang kedua adalah Lembu Amiluhur, dan yang ketiga adalah Lembu Amerdadu. Dewi Kilisuci nggak mau meneruskan tampuk pemerintahan karena dia paling suka, meskipun wanita, dia tuh suka bertapa di Gunung Klothok, yaitu di sana bergelar Dewi Songgolangit. Akhirnya kerajaan Kahuripan pun dibelah menjadi dua, yaitu antara Jenggala dengan Panjalu. Kerajaan Jenggala dipimpin oleh Lembu Amiluhur, adik kedua dari Dewi Kilisuci, dan kerajaan Panjalu dipimpin oleh Lembu Amerdadu. Kedua kerajaan itu selalu bertikai dan tak ada titik temunya, selalu berperang. Dan disitulah terjadi perang besar atau perang saudara antara Panjalu dengan Jenggala. Dari waktu ke waktu akhirnya kerajaan Jenggala atau Lembu Amiluhur mempunyai keturunan bernama Inu Kertopati atau Panji Asmoro Bangun, dan dari Panjalu mempunyai anak Galuh Condro Kirono atau Klething Kuning ataupun Dewi Sekartaji. Kebetulan banyak versi sebetulnya dari cerita-cerita Galuh Condro Kirono itu dikembangkan menjadi versi bermacam-macam, tapi kita mengambil versi dari penyantuan antara Panjalu dengan Jenggala. Kisah cinta dari Panji Asmoro Bangun dengan Galuh Condro Kirono ataupun Klething Kuning gak berjalan mulus. Banyak cobaan, banyak godaan dari sebuah kehidupan, bahkan sampai keduanya menyamar untuk menyelamatkan diri. Galuh Condro Kirono atau Dewi Sekartaji pun pernah menyamar. Di situ dia menjadi Klething Kuning. Di situ Galuh Condro Kirono ikut yang bernama Mbok Rondo Dadapan. Dia selalu dianaktirikan, jadi dia hanya sekedar dibuat untuk menjadi pembantu. Tetapi Dewi Sekartaji atau Klething Kuning sangat tabah. Ketika ada woro-woro atau sayembara, di situ siapa yang ada seorang kesatria yang ingin mencari jodoh. Kemudian dari kakak dari Klething Kuning, yaitu Klething Abang, Klething Ijo, Klething Ganyong, kesemuanya itu adalah anak-anak dari Mbok Rondo Dadapan.
singkat cerita, dari Kleteng Abang, Kleteng Hijau, Kleteng Ganyong itu pun nggak ada yang diterima. Karena Ande Lumut sebetulnya dia adalah Inu Kertopati yang menyamar menjadi Ande Lumut untuk mencari Dewi Kleteng Kuning ataupun Dewi Sekartaji. Di dalam perjuangan untuk mendapatkannya terlalu berat, tapi disitulah jodoh mungkin bisa bertemu dalam keadaan apapun. Mungkin itulah cuplikan dari cerita dari Kleteng Kuning dalam penyamarannya untuk meraih impiannya, yaitu bertemu Panji Asmarobangun atau Inu Kertopati, dan akhirnya keduanya dinobatkan menjadi suami istri, yaitu menyatukan antara dua buah kerajaan yang selalu bertikai menjadi satu. Jadi kita bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian dari cerita itu. Mungkin di waktu ada sebuah pertikaian apapun, kita tidak harus menyelesaikan dengan kekerasan ataupun dengan kepala panas. Kita harus menyelesaikan dengan kepala dingin, misalnya dalam penyatuan sebuah perjodohan. Disitulah kita bisa meniru sebuah cerita-cerita dari pendahulu kita, bagaimana suatu hal bila dihadapi dengan kekerasan pasti akanlah hancur, maka perjodohanlah yang terbaik untuk sebuah penyatuan dari sebuah kehidupan itu sendiri. Mungkin cerita sampai di sini ada kurangnya atau salah kata saya mohon maaf. Salam.